Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kondisi Indonesia hari ini, ya. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas kembali eh, berita yang berkaitan dengan surplus, ya, produksi beras di Indonesia tahun 2025. Kalau kita eh, buka berita, salah satu berita yang menunjukkan informasi bahwa Indonesia mengalami surplus beras itu adalah, contohnya ini adalah dari detik.com, ya, yang judulnya produksi beras RI diramal tembus 34,6 juta ton, tertinggi se-ASEAN. Jadi dari berita ini kita tahu bahwa eh, pemerintah mengatakan bahwa telah terjadi kenaikan yang signifikan dari produksi beras, ya. Menurut pemerintah, produksi beras Indonesia itu naik, ya, eh, pada semester 1 tahun 2025 itu sebesar sebesar 11,17%. 11,17% kenaikannya dibandingkan periode periode yang sama di tahun 2024. Ya, bahkan di berita lain kita bisa mendapatkan informasi bahwa dengan konsumsi beras rakyat Indonesia yang sebesar 31 juta ton dan produksi kita yang 34, juta ton, berarti Indonesia mengalami surplus beras sebesar 3,6 juta ton. Ya, teman-teman, tentu informasi dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian ini, adalah informasi yang dalam pengamatan saya, validitas pasarnya itu lemah. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mengukur dan kemudian hasil ukuran kita itu terhadap produksi beras telah terjadi surplus, bahkan surplusnya itu cukup besar, yaitu 3,6 juta ton, dan terjadi kenaikan yang signifikan pada periode satu, sorry, pada semester 1 tahun 2025, yaitu 11,17%, maka kalau benar kita mengukurnya, maka validitas pasarnya juga akan mendukung fenomena tersebut, ya. Tapi menurut pandangan saya, validitas pasar Indonesia tidak mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dari mana kita bisa tahu? Kita lihat yang pertama adalah ini. Jadi kalau kita lihat harga beras medium di pasar Indonesia, di pasar tradisional Indonesia tepatnya, itu menunjukkan tren yang meningkat, ya, cenderung meningkat. Jadi tidak menurun. Jadi kalau saya katakan, mengapa saya katakan tadi ini menunjukkan validitas pasar yang pertama yang tidak mendukung eh, hasil ukuran pemerintah tentang kenaikan produksi beras, ya. Jadi kenaikan produksi beras yang disampaikan oleh pemerintah itu menunjukkan validitas pasarnya itu sangat sangat, ya, tidak mendukung. Validitas pasarnya menunjukkan harga-harga itu naik, harga beras medium naik di pasar tradisional Indonesia. Nah, kalau validitas pasar ini harganya menurun, ya, menunjukkan harganya
apa sepanjang tahun 2005 itu adalah trennya menurun, menjadi menurun, itu menunjukkan validitas pasarnya mendukung pernyataan dari pemerintah bahwa terjadi kenaikan produksi yang signifikan. Karena tidak mungkin terjadi kenaikan ya, produksi yang signifikan, tapi harga berasnya menjadi naik, ya. Itu sesuatu yang tidak tidak make sense, tidak masuk akal secara teori ekonomi eh, tentang pasar. Kalau suatu pasar itu mendapatkan eh, surplus, kelebihan surplus, maka harga-harga pasti akan turun, bukan sebaliknya. Harganya cenderung naik. Nah, jadi validitas pasar yang pertama, harga-harga beras medium di pasar tradisional Indonesia tidak mendukung pernyataan pemerintah bahwa telah terjadi kenaikan produksi yang signifikan untuk beras. Ya, jadi adalah sesuatu yang tidak make sense kalau produksinya itu naik signifikan, bahkan dinyatakan surplus, tapi harga berasnya naik. Ada sesuatu yang tidak make sense di situ, tidak masuk akal di situ, ya. Dan eh, itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang kenaikan produksi beras yang signifikan itu tidak didukung oleh parameter pasarnya. Harga berasnya naik, tapi pemerintah menyatakan produksinya mengalami surplus. Jadi tidak sinkron. Dan itu tidak make sense, tidak masuk akal. Yang masuk akal kalau produksi beras itu naik berlimpah, apalagi mengalami surplus, dan surplusnya itu cukup besar, ya, maka yang make sense, yang masuk akal, itu adalah harga berasnya akan turun. Jadi ketika harga berasnya naik itu tidak mendukung atau apa pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa kenaikan telah terjadi kenaikan produksi beras yang signifikan, bahkan surplus produksi beras itu tidak tercerminkan oleh parameter pasarnya, atau seperti yang saya katakan tadi, validitas pasarnya itu menyatakan bahwa tidak mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, ya. Nah, teman-teman, selanjutnya yang perlu kita ingatkan juga bahwa eh, ada HET, ya. Kalau kita lihat HET itu adalah harga eceran tertinggi. Jadi harga kalau kita beli beras di pasar, sebenarnya HET ini adalah political will negara kepada kita semua, kepada rakyat, bahwa kalau Anda membeli beras di pasar, maka harga eceran tertingginya itu adalah sebesar HET, ya. Nah, HET itu ada tiga zona, ya. Zona satu itu besarnya 12.500, yaitu cakupan daerahnya itu adalah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 itu adalah 13.100 untuk beras medium, ya. Cakupannya itu adalah Sumatera, selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan. Kemudian zona 3 itu adalah HET-nya sebesar 13.500 per kilogram untuk zona 3, yaitu Maluku dan Papua. Nah, jadi HET ini adalah komitmen pemerintah, ya, political will negara kepada masyarakat. Kalau Anda membeli beras, maka harga tertingginya itu adalah untuk daerah zona 1 itu adalah 12.500. Untuk daerah zona 2 adalah 13.100.
Sedangkan untuk daerah 3, zona 3 adalah 13.500. Tapi kembali, kalau kita lihat tadi, ya, ternyata HEP ini adalah masih sangat jauh di bawah harga beras yang ada di eceran di pasaran. Ya, selisihnya makan cukup tinggi. Untuk daerah zona 1 itu selisihnya adalah dua 2.792, ya. Untuk daerah zona 2 itu adalah 2.192, sedangkan daerah zona 3 1.792. Nah, apa artinya ini? Artinya ini adalah HET ini ya tidak terrealisasi di lapangan. Ya, pertanyaannya menjadi aneh kalau memang tadi apa, bahkan selisih antara harga beras yang dibeli oleh masyarakat, ya, di pasar tradisional itu jauh di atas HET-nya. Kisarannya itu 1.792 sampai 2.792 per kilogram. Suatu angka yang tinggi. Nah, saya katakan kembali tadi, kalau eh, produksi beras itu berlimpah, ya, ya pasti akan terindikasikan bahwa eh, HET ini akan menjadi semakin mudah dicapai, ya. Tetapi ini kenyataannya, eh, ya, eh, kondisi gap antara beras yang kita beli di pasar dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu ternyata kecenderungannya akan semakin, gapnya akan semakin semakin tinggi. Nah, lagi-lagi fenomena ini atau fakta ini, ya, atau apa, parameter ini kembali menunjukkan tidak sinkron, tidak mendukung, ya, bahwa benar telah terjadi kenaikan produksi beras Indonesia. Nah, teman-teman, saya sengaja menyampaikan ini sebagai eh, bahan, ya, literasi bagi kita semua untuk memahami kebijakan publik, agar masyarakat memahami apa, kebijakan publik yang terjadi, ya. Jadi tentu sekali lagi kita mengharapkan kalau memang produksi itu memang benar-benar apa, terjadi surplus, maka dia akan valid, ya. Pernyataan itu akan valid, data itu akan valid, ya, ukuran itu akan valid ketika di pasar ditunjukkan dengan harga beras yang semakin turun, bukan harga beras yang semakin naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan oleh gap antara harga beras yang kita beli di pasar di, ya, dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah akan semakin semakin rendah. Nah, kedua validitas pasar ini, ya, ukuran parameter pasar ini tidak mendukung eh, data atau pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa telah terjadi kenaikan produksi beras yang signifikan, ya. Nah, jadi kalau terjadi kenaikan produksi dan kenaikan produksinya itu besar, ya, selisihnya bisa 3,6 juta ton, ya, setelah dikonsumsi oleh masyarakat, tapi kemudian faktanya harga beras itu semakin naik, itu menunjukkan, ya, ada sesuatu yang aneh di situ, ya. Ya, kalau kita mau mempercayai data yang disampaikan pemerintah itu,
kita harus memberi rasionalisasi bahwa produksi yang surplus itu surplusnya ditimbun atau disimpan. Nah, siapa yang menyimpan itu? Siapa yang menimbun itu sehingga eh, tidak dilempar ke pasar? Nah, itu kembali itu adalah tugas pemerintah untuk eh, apa menangkap orang yang menimbun tersebut, kemudian beras-beras yang ditimbun tersebut bisa disalurkan ke pasar sehingga harga pasar menjadi bisa menurun ya, sehingga klop dengan eh, pernyataan pemerintah bahwa telah terjadi kenaikan produksi beras yang signifikan. Sekali lagi, kita menyampaikan ini, mudah-mudahan ini eh, memperkaya literasi masyarakat bahwa terkait tentang swasembada beras ya. Jadi swasembada beras itu ya intinya, substansinya beras itu produksinya tinggi, berlimpah, tentu tidak ada gunanya kalau produksinya tinggi berlimpah tapi harganya menjadi lebih mahal ya. Itu aneh ya. Yang benar itu produksinya tinggi, berlimpah, surplus, dan itu berdampak kepada harga beras itu menjadi menurun, menjadi lebih murah. Itu yang make sense, yang logis, dan memang begitulah tujuannya. Maka kemudian tujuan kita mencapai swasembada beras, sehingga beras itu lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kriteria lebih mudah diakses itu yaitu ditunjukkan dengan harga beras itu menjadi lebih murah ya di pasarnya karena suplainya yang meningkat signifikan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan komen Anda, subscribe, dan share tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.